Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, siswa-siswi dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru pendamping di sekolah sehingga yang mendampingi siswa di sekolah sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik pada hari ini. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam program Bahasa Inggris Wajib pada program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini kembali lagi kita mempelajari salah satu subtes dalam ujian tes TKA, yaitu bahasa Inggris wajib ya. Nah, baiklah langsung saja kita beralih ke latihan soalnya. Teks 1 ya adik-adik. Pada teks 1 ini kita lihat jumlah paragraf pada teks 1 ini ada 4 ya. 4 paragraf adik-adik. Jadi di slide pertama ini ada 2 paragraf, kemudian di slide kedua ada 2 paragraf juga. Jadi jumlah semuanya adalah 4 paragraf ya adik-adik ya. Baik, nah ini selalu diingatkan pada setiap pertemuan bahwa bagaimanapun panjangnya teks literasi atau teks TKA, apakah itu bahasa Inggris wajib maupun TKA bahasa Inggris lanjutan, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa pertanyaannya atau apa yang ditanyakan pada soalnya. Kenapa? Karena tidak semuanya di dalam isi teks ini yang berisi 4 paragraf ini ditanyakan semuanya di dalam pertanyaannya ya adik-adik ya. Jadi penting sekali dalam kita menjawab pertanyaan TKA, kita itu mesti membaca dulu apa pertanyaannya atau apa yang ditanyakan pada soal sebelum kita membaca teksnya ya adik-adik. Sekarang kita lihat dulu pertanyaan yang pertama. Di pertanyaan yang pertama ini kita ditanya mengenai which activities can you do to get in touch with nature more? Oke, jadi yang mana? Nah, kata which ini artinya adalah yang manakah ya. Nah, ini salah satu kosakata yang paling sering ditanyakan dalam soal TKA atau teks bahasa Inggris itu ada yang ditanyakan which. Yang manakah? Nah, yang manakah activities, yang manakah kegiatan can you do to get in touch with nature more? Ya, jadi, yang manakah kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk bergabung dengan alam, kayak gitu ya. Jadi, nah sekarang kita perhatikan baik-baik. You can choose more than one answer. Jadi ini kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kalau kita perhatikan tadi adik-adik ya, ini memang berkaitan dengan get in touch with nature ya. Nah, jadi teksnya ini berkaitan dengan get in touch with nature. Jadi apa sih? Di sini pertanyaannya adalah apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan di alam gitu atau berkaitan dengan alam. Nah, ini bisa kita gunakan dengan atau menjawabnya dengan menggunakan teknik logika. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Fishing in a river. Nah, sekarang ini harus ada hubungannya dengan get in touch with nature. Ya adik-adik ya. Nah, sekarang memancing di sungai. Nah, memancing di sungai ini termasuk ke dalam nature. Ya adik-adik. Nah, jadi ini bagian daripada alam. Nature itu. Jadi, opsi yang pernyataan yang pertama ini benar. Karena ada hubungannya dengan alam. Yang kedua, singing in a karaoke room. Nah, bernyanyi di dalam ruangan karaoke. Oke, kalau kita perhatikan di pernyataan yang kedua, bernyanyi di dalam sebuah ruangan karaoke. Bernyanyi. Nah, apakah ada di sini berkaitan dengan alam adik-adik? Tentunya tidak ya adik-adik ya. Nah, beda tadi dengan memancing di sungai. Ada sungai yang bisa menjadi alamnya. Nah, kalau ini bernyanyi di dalam sebuah ruangan karaoke, nah ini tidak ada hubungannya atau tidak berkaitan dengan
alam ya adik-adik. Makanya untuk pernyataan yang kedua ini salah ya, karena tidak berkaitan dengan alam. Kemudian kita masuk ke pernyataan yang ketiga, swimming in a clean and shallow lake. Nah, jadi berenang di sebuah, nah tahu betul lake? Lake itu adalah danau ya, danau yang bersih. Nah, jadi danau. Oke. Danau, apakah danau ini, berenang di dalam sebuah danau ini adalah sebuah berkaitan atau kegiatan yang berkaitan dengan alam? Tentunya danau itu merupakan bagian dari alam ya adik-adik ya. Jadi ini benar. Oke? Nah, jadi benar ya. Makanya di sini ada pernyataan, you can choose more than one answer. Jadi kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke. Kemudian bagian D, playing frisbees with your dog in a green park. Green park. Ya, nah kata-kata green park. Taman hijau. Oke, di dalam sebuah taman hijau. Nah, apakah taman hijau ini berkaitan juga dengan alam? Pastinya ya adik-adik ya. Oke, jadi ini juga benar Kak. Nah, bagaimana dengan pernyataan yang terakhir? Exercising by following instructions in a video. Jadi, latihan dengan menggunakan atau berolahraga. Jadi itu exercise bisa kita artikan latihan, bisa juga kita artikan berolahraga ya adik-adik. Berolahraga dengan menggunakan following instructions, instruksi berikut dalam sebuah video. Nah, apakah berolahraga dengan mengikuti instruksi di sebuah video itu, dengan mengikuti instruksi di sebuah video itu merupakan sebuah hal yang berkaitan dengan alam? Tidak ya adik-adik ya, jadi ini tidak berkaitan dengan alam. Nah, jadi jawaban yang bisa kita pilih atau jawaban yang benar, hal-hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan di alam, yaitu ada 3 yang bisa kita jawab ya adik-adik. Pertama, kita bisa melihat di poin atau pernyataan ke-1 karena ada sungainya. Kemudian yang kedua ada danau di sini. Ya, itu berkaitan dengan alam. Kemudian yang ketiga ada taman hijau. Nah, ini juga berkaitan dengan alam. Ini salah karena dia berolahraga dengan mengikuti instruksi dari video. Ini tidak berkaitan sama alam ya adik-adik. Jadi untuk kali ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah pernyataan 1, pernyataan 3, dan pernyataan 4. Gitu ya adik-adik ya. Nah, saya harap adik-adik bisa paham atau memahami kenapa jawabannya bisa nomor 1 atau pernyataan 1, pernyataan ketiga, dan pernyataan yang keempat gitu. Oke. Baiklah adik-adik, kita beralih ke soal selanjutnya. Nah, di pertanyaan yang kedua atau question 2, nah di sini kita lihat, perhatikan baik-baik instruksinya atau perhatikan baik-baik pertanyaannya. Choose true or false. Ya, jadi kita di sini choose ini pastinya bukanlah sesuatu kata yang asing bagi adik-adik kata choose. Nah, jadi choose ini maksudnya adalah pilihlah true or false ya. Jadi pilihlah benar ya, benar atau salah di sini. Benar atau salah ya. For the statements about the research cited in the text ya, tentang pernyataan untuk pernyataan tentang penelitian yang dikutip dalam sebuah teks ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini ada pernyataan-pernyataan ya adik-adik ya tentang penelitian yang dikutip di dalam sebuah teks. Sekarang kita itu mau tahu apakah pernyataannya ini benar atau salah berdasarkan dari teksnya ya adik-adik. Nah, sekarang berarti kita cek dulu satu-satu nih. Kita cek dulu apakah benar. Misalnya, classic study found that vitamin D could cure cancer and heart illness. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Di sini di pernyataan yang pertama mengatakan bahwa a classic study, sebuah penelitian klasik ya, penelitian. Nah, studi, nah ini juga nih penting untuk diingatkan. Kata studi di dalam teks bahasa Inggris itu
itu tidak selamanya artinya belajar ya adik-adik. Di sini itu kita artikan penelitian. Nah, jadi pada umumnya kata studi di dalam teks bahasa Inggris diartikan penelitian. Nah, jadi penelitian klasik found that menemukan bahwa vitamin D itu could cure cancer, bisa cure. Nah, cure ini apa sih adik-adik? Cure ini artinya mengobati ya adik-adik ya, mengobati cancer, kanker, and heart illness, dan sakit jantung. Nah, heart ini juga. Kata heart di dalam teks bahasa Inggris itu pada umumnya kita artikan sebagai jantung ya adik-adik, jantung. Oke, jantung. Jadi kalau kita artikan semuanya, penelitian klasik menemukan bahwa vitamin D ini bisa mengobati kanker dan penyakit jantung. Nah, sekarang kita cek. Ini kata kuncinya harus kita ambil ya pada teks ini atau pada pernyataan ini adik-adik. Vitamin D itu bisa mengobati kanker dan penyakit jantung. Apakah benar? Nah, sekarang coba kita cek dulu ya. Ambil dulu kata kuncinya. Apa kira-kira kata kuncinya yang gampang? Yaitu kata kuncinya adalah vitamin D. Nah, ini vitamin D bisa kita jadikan sebagai kata kunci. Nah, vitamin D ya adik-adik ya. Sekarang kita cek. Apakah di teks yang di paragraf yang pertama ada membahas tentang vitamin D? Atau vitamin D? Oke, paragraf kedua apakah membahas tentang vitamin D? Tidak ada. Paragraf ketiga? Ada. Iya adik-adik. Nah, jadi di paragraf ketiga ternyata ada. Kita bisa lihat di sini. Dari kata mana itu vitamin D? Bisa dari kata ini. Sunlight. Nah. Oke. Sunlight can help your body create vitamin D ya. Jadi cahaya matahari bisa membantu tubuh Anda menciptakan vitamin D. Nah, vitamin D has long been reported to have good effects on preventing cancer, osteoporosis, and heart attacks. Jadi vitamin D ini telah lama itu dilaporkan memiliki efek yang baik untuk pencegahan. Nah, di sini preventing ya adik-adik ya, pencegahan. Preventing itu artinya pencegahan adik-adik. Pencegahan kanker, osteoporosis, and heart attacks, dan serangan jantung. Jadi ini heart attacks itu artinya adalah serangan jantung. Nah, serangan jantung. Oke, jadi intinya sebenarnya adalah mencegah penyakit kanker, osteoporosis, dan serangan jantung gitu adik-adik. Apakah sama tadi dengan yang ada di opsinya? Nah, kalau kita lihat di opsinya, bilangnya tadi apa? Mengobati kanker dan penyakit jantung. Jadi antara mencegah dan mengobati itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, jadi kalau preventing itu pencegahan atau mencegah, sedangkan kalau mengobati berarti setelah mengalami atau menderita penyakit kanker kemudian terobati dengan vitamin D. Jadi bukan mengobati adik-adik berdasarkan teksnya tadi, tapi mencegah penyakit kanker. Nah, makanya opsi untuk pernyataan yang pertama ini adalah false. Salah, karena bukan mengobati tapi mencegah. Oke. Kemudian yang kedua, kita beralih lagi ke pernyataan yang kedua adik-adik. A study found that seeing nature could help people heal from illness faster. Nah, sebuah, apa tadi kita artikan study? Benar sekali ya. Jadi study ini kita artikan sebagai penelitian. Sebuah penelitian found that menemukan bahwa seeing nature, melihat alam gini ya. Seeing nature itu apa Kak? Nature itu artinya alam ya. Melihat alam itu could help people heal from illness faster. Bisa membantu orang-orang itu heal. Nah, ini pasti kalau adik-adik biasanya dengar kata ini nih, healing, ya kan? Sering dengar kata healing. Nah, healing itu artinya kan
sembuh. Nah, heal itu artinya sembuh adik-adik. Jadi membantu orang-orang itu sembuh dari illness faster. Nah, dari penyakit faster. Faster ini berasal dari kata fast, artinya cepat. Jadi kalau ditambahkan IR, ini adalah comparative degree dalam bahasa Inggris, maka ditambahkan artinya apa? Jadinya lebih cepat. Kayak gitu. Nah, jadi katanya penelitian itu menemukan bahwa melihat alam bisa membantu orang-orang itu sembuh dari penyakitnya lebih cepat. Nah, ingat ya adik-adik, kalau kita melihat seperti ini, pernyataan seperti ini, jangan lupa untuk mengambil kata kunci pada soalnya. Nah, atau pada pernyataannya, maksud saya ya. Pada pernyataannya itu apa yang bisa kita ambil. Jadi kalau ambil kata kunci itu biasakan atau utamakan yang spesifik ya, kata yang spesifik adik-adik. Bisa kita ambil ini, could help people heal from illness faster. Jadi bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Misalnya kita ambil kata kunci adalah heal. Heal ya adik-adik ya. Nah, sekarang coba kita cek. Di paragraf yang pertama apakah ada atau ya tidak ada di sini? Paragraf pertama tidak ada. Kemudian di paragraf kedua apakah ada kata heal atau sembuh? Tidak ada. Nah, di paragraf ketiga apakah ada kata heal atau sembuh itu? Ada. Nah, di mana dia? Kita bisa lihatnya dari sini. Nah, ya. Kita lihat di sini. The results show that penelitian menunjukkan bahwa pasien who could see trees, yang bisa melihat pohon-pohon from their beds, dari tempat tidur mereka, artinya ketika pasien itu berada di rumah sakit, kemudian dia bisa melihat pohon-pohon yang ada di rumah sakit dari tempat tidur pasien itu, maka heal faster. Ya, sembuh lebih cepat. Nah, sembuh lebih cepat and spend time in hospital shorter, dan menghabiskan waktu di rumah sakit itu lebih singkat. Kayak gitu. Jadi kata kuncinya di sini ya adik-adik ya, heal faster. Nah, karena dia bilang di sini heal faster, sembuh lebih cepat. Apakah sesuai tadi dengan pernyataan yang ada di pernyataan kedua? Oke. Apakah sesuai dengan yang ada di pernyataan yang kedua, adik-adik? Sesuai ya. Nah, dia bilang people heal from illness faster. Berarti untuk ini kita jawabnya true. Ya adik-adik ya. Nah, jadi ini true adik-adik pada poin yang kedua. Oke, kita lihat pernyataan yang ketiga. A study in 2016 show that people who would be happier if they got enough sunlight. Nah, jadi penelitian di 2016 menunjukkan bahwa orang-orang itu would be happier, akan lebih bahagia if they got enough sunlight, jika mereka memperoleh cukup sinar matahari. Nah, sekarang jadi apa kata kunci yang bisa kita ambil? Kita bisa ambil kata kuncinya adalah would be happier if they got enough sunlight. Nah, jadi sekarang kita cek coba. Apalagi terkhusus dengan kata sunlight ini, cahaya matahari ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Oke. Di mana tadi yang berkaitan dengan cahaya matahari? Nah, apakah di sini? Di paragraf pertama? Di sini tidak ada ya adik-adik. Nah, kemudian penelitian di tahun 2016 ada enggak di sini? Ada ya? Oke, di paragraf yang kedua. Nah, coba kita lihat di sini. Another study in 2016. Di situ ya kata kuncinya ya adik-adik. Oke. Another study in 2016, penelitian lainnya di tahun 2016 menemukan bahwa di exposure itu apakah? Nah, exposure ini artinya paparan ya. Nah, paparan. Oke. Jadi sebuah penelitian lain di tahun 2016 menemukan bahwa paparan terhadap sinar
matahari itu could increase, bisa increase. Nah, increase. Nah, ini salah satu dari kosakata yang selalu muncul atau selalu ada di dalam teks bahasa Inggris, dan ini penting banget untuk teman-teman atau adik-adik untuk hafalkan ya, yaitu kata increase. Nah, increase ini artinya meningkatkan ya adik-adik. Jadi ini adalah meningkatkan. Oke, meningkatkan. Nah, paparan cahaya atau sinar matahari bisa meningkatkan produksi dari serotonin. Nah, ini produksi dari serotonin, which also called the happy hormone. Jadi bisa meningkatkan produksi hormon serotonin, yang mana juga disebut dengan hormon bahagia. Oke, jadi kalau misalnya dikatakan di sini paparan sinar matahari bisa meningkatkan hormon serotonin, yaitu hormon yang menyebabkan orang bahagia, berarti sama dengan bisa membuat orang itu lebih bahagia ya adik-adik. Nah, berarti untuk pernyataan yang ketiga tadi pada bagian ini, nah untuk pernyataan yang ketiga pada bagian ini sama dengan akan bahagia ya jika mereka memiliki cahaya matahari yang cukup, karena tadi bisa meningkatkan hormon serotonin yang membuat orang itu bisa bahagia adik-adik. Maka ini kategorinya benar gitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat lagi ke pernyataan yang keempat. Pernyataan yang keempat, based on a study in England, berdasarkan sebuah penelitian di England ini katanya ya, a 15-minute walk in nature could reduce stress. Jadi 15 menit berjalan di alam gitu ya, 15 menit berjalan di alam could reduce stress, bisa mengurangi ya. Apa itu reduce? Ini salah satu dari kosakata yang sering juga muncul di teks atau di soal bahasa Inggris adalah kata reduce. Nah, ini artinya apa? Mengurangi stres. Jadi 15 menit berjalan di alam bisa mengurangi stres. Kalau dia bilang bisa mengurangi stres, kita lihat dulu, ambil dulu kata kuncinya. Jadi seperti itu ya adik-adik. Biasakan untuk kalau kita membaca pernyataan seperti ini atau soal yang ada pernyataannya seperti ini dan kita disuruh memilih benar atau salah. Nah, ini di setiap pernyataannya biasakan adik-adik mengambil kata kunci atau keywords, kalau perlu yang paling spesifik kata kuncinya biar kita gampang lihatnya ya. Nah, ini kata kunci yang bisa kita ambil adalah ini, a 15-minute walk in nature, 15 menit berjalan di alam. Apakah memang benar bisa mengurangi stres? Nah, kita coba perhatikan dulu berdasarkan dari teksnya. 15 menit berjalan di alam. Ini ada di paragraf yang ke sini. Nah, oke, di paragraf ini ya. Oke, kita lihat ini berada di paragraf yang kedua. Ini oke. Jadi spending 15 minutes in the nature reduce stress hormone cortisol by 16% ya. Jadi menghabiskan waktu 15 menit di alam mengurangi stres yang menyebabkan atau tekanan atau hormon kortisol berkurang sebanyak 16%. Nah, ini berhati-hati, ini bisa mengecoh kita ya. Kata-katanya, menghabiskan waktu 15 menit di alam, menghabiskan waktu. Ini tidak bermakna bahwa harus berjalan di alam, tapi meskipun kita duduk misalnya di alam itu atau menghabiskan waktu di alam itu juga bisa mengurangi hormon kortisol. Nah, sedangkan di pernyataannya di sini kita lihatnya bahwa di pernyataannya itu berjalan di alam. Jadi tidak mesti berjalan di alam ya adik-adik. Tadi di dalam teksnya menghabiskan waktu di alam itu juga bisa mengurangi stres. Nah, jadi tidak mesti harus berjalan di alam. Jadi ini kurang tepat adik-adik. Makanya ini false. Ya, terlalu spesifik di sini, harus berjalan di alam. Padahal meskipun menghabiskan waktu di alam itu lebih luas, bisa duduk
pun di alam atau bersantai di alam, tidak mesti harus berjalan di alam, baru kemudian kita itu bisa mengurangi stres. Nah, kayak gitu. Jadi ini terlalu spesifik berjalan. Jadi teksnya hanya bilang menghabiskan waktu di alam. Makanya ini bisa mengecoh kita ya. Jadi untuk poin atau pernyataan yang keempat jawabannya adalah false. Salah. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat. A study in Japan, sebuah penelitian di Jepang ya, show that menunjukkan bahwa our senses have adapted to nature, not high buildings. Jadi di sini indera kita itu telah beradaptasi ke alam. Kemudian bukan kepada bangunan tinggi. Nah, katanya indera kita itu telah beradaptasi dengan alam. Gitu, atau panca indera kita ya, bukan pada bangunan tinggi. Nah, sekarang sesuaikan coba. Kita bisa ambil kata kunci ini ya, Jepang. Oke, kata kuncinya penelitian di Jepang. Oke, jadi biar gampang kita lihatnya ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, apakah di sini ada kata-kata di paragraf pertama dan kedua ada kata-kata penelitian di Jepang? Di paragraf pertama dan kedua, apakah ada penelitian di Jepang? Ada di sini, karena dikedik nih. One study at Chiba University in Japan shows that, ya tadi ya, menghabiskan waktu di alam itu bisa mengurangi hormon kortisol. Kemudian, di sini lagi ada penjelasan lebih lanjutnya. The study also shows that our senses have adapted to spend time in nature. Nah, jadi penelitian ini juga katanya menunjukkan bahwa panca indera kita itu telah beradaptasi to spend time in nature, untuk menghabiskan waktu di alam, gitu ya. Not in a traffic or among high buildings which can cause stress. Jadi panca indera kita itu telah beradaptasi atau untuk menghabiskan waktu di alam bukan kepada traffic. Traffic itu apa? Traffic itu artinya lalu lintas ya. Jadi bukan kepada lalu lintasnya. Nah, or among high buildings, ataukah di antara high buildings. Nah, high buildings ini, high itu kan tinggi adik-adik ya. Kemudian buildings itu kan bangunan. Nah, jadi bukan kepada lalu lintas ataukah kepada bangunan tinggi which can cause stress, yang bisa menyebabkan stres. Nah, jadi coba kita lihat. Apakah benar ini sesuai dengan pernyataannya? Menghabiskan, sudah beradaptasi dengan alam ya, bukan kepada bangunan tinggi. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata benar ya adik-adik ya. Nah, di sini have adapted to nature and not high buildings, bukan kepada bangunan tinggi. Maka jawabannya ini adalah benar. Jadi kalau misalnya kita mau rangkum semua ya adik-adik ya, ini pernyataan pertama adalah salah karena mencegah. Pernyataan kedua ini adalah benar. Kemudian pernyataan yang ketiga adalah benar juga tadi. Kemudian pernyataan yang keempat adalah salah ya, karena hanya spending time aja, bukan spesifik berjalan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu adalah benar ya, karena panca indera kita telah beradaptasi dengan alam, kayak gitu. Jadi salah, false, true, true, false, and true gitu adik-adik. Nah, inilah cara menjawab untuk pertanyaan nomor 2 ya, untuk menyatakan apakah pernyataan ini benar atau salah gitu adik-adik. Nah, saya harap adik-adik bisa paham ya gimana cara kerjanya tadi ini. Jangan lupa untuk mengambil atau menentukan kata kunci yang spesifik pada setiap pertanyaannya atau pernyataannya, kemudian kita sesuaikan dengan isi teksnya biar gampang ya kita lihatnya gitu adik-adik. Oke. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan passive voice ya adik-adik ya, passive voice. Oke, kita lihat pertanyaan yang ketiga. One of the language features of a hortatory exposition text is a passive voice. Ya, jadi katanya salah satu dari fitur bahasa itu dalam eksposisi adalah dalam teks
eksposisi itu adalah passive voice, Nah, which of the following sentences from the text uses passive voice? Jadi, which of the following ini juga salah satu kosakata yang tidak pernah alfa di dalam pembelajaran atau di dalam teks atau soal-soal bahasa Inggris adalah which of the following. Nah, which of the following ini apa sih, Kak? Nah, ini kita harus mengerti ya, gini. Yang manakah berikut ini gitu. Jadi ini adalah pertanyaannya. Yang manakah berikut ini sentences kalimat from the text uses passive voice. Jadi yang manakah kalimat dari kalimat berikut ini yang menggunakan passive voice. Gitu. Jadi yang manakah menggunakan passive voice. Nah, ini sebenarnya kita bisa menjawabnya tanpa membaca teksnya, adik-adik ya, karena kita ingin disuruh menentukan yang manakah di sini yang merupakan passive voice. Jadi, materi yang paling penting yang kita harus kuasai untuk pertanyaan ini adalah kita harus tahu dulu materinya passive voice. Gitu. Karena kalau kita mengetahui dan memahami dengan baik materi passive voice, maka ini meskipun kita tidak membaca isi teksnya seperti tadi adik-adik, maka ini dengan mudahnya kita jawabnya. Tapi kita harus tahu dulu materi passive voice ya adik-adik. Nah, sekarang untuk mengingatkan adik-adik kembali apa itu passive voice, kita lihat dulu di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat, siapa tahu ada adik-adik yang belum mengetahui atau misalnya pernah belajar dan lupa, maka ini diingatkan kembali ya adik-adik. Passive voice adalah pola kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Nah, jadi passive voice ini adalah pola kalimat yang subjeknya ini ya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan dari kata kerjanya. Gitu. Jadi yang subjeknya itu dikenai suatu pekerjaan atau tindakan dari kata kerjanya. Nah, dengan kata lain, passive voice adalah kebalikan dari kalimat aktif. Semisal dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia juga kita mengenal namanya kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata me ya. Contoh misalnya Tiara menulis sebuah buku ya. Nah, itu kalimat aktif. Kalau misalnya kita merubah menjadi kalimat pasif, maka kata me itu diganti menjadi kata di, kemudian subjeknya dikenai suatu pekerjaan dari kata kerjanya. Jadi, buku atau surat itu ditulis oleh Tiara. Kayak gitu ya. Jadi, kalau aktif menggunakan kata me dan kalau pasif menggunakan kata di. Nah, di dalam bahasa Inggris itu pun nah, adik-adik dikenal juga yang namanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat pasif kita kenal dengan nama passive voice ya. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ini ya. Active and passive voice. Jadi ini di dalam kalimat aktif dan kalimat pasif ini, adik-adik dalam bahasa Inggris itu kita lihatnya berdasarkan daripada tenses atau pola kalimat yang digunakan dari kalimat itu. Contoh, kalau dia present simple, kalau kalimat aktifnya itu kan menggunakan tambahan s atau kata kerja pertama yang ditambahkan s jika subjeknya adalah orang ketiga. Nah, kalau misalnya gini, coba kita lihat ya. She writes a letter. Dia menuliskan sebuah surat gitu. Jadi ini adalah subjeknya ya. Kemudian ini adalah verbnya, ini adalah objeknya. Nah, sekarang kalau misalnya gini, kalau misalnya di sini pasif ya, berarti sebuah surat itu ditulis. Nah, gitu kan. Jadi kalau mau dijadikan pasif, jadi ini menulis ya adik-adik. Dia menulis sebuah surat. Kalau begini sebuah surat ditulis. Jadi ini is written itu artinya ditulis. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Bagaimana menjadikan present simple ini dari writes itu mau yang aktif, kalimat aktif ini mau dijadikan kalimat pasif. Kalau mau dijadikan kalimat pasif, maka kita harus menggunakan to be dulu di sini. To be ya. To be
plus verb ketiga. Ya, yang mana itu to be dari simple present simple di sini? Yaitu am, is, are ya, boleh pakai itu. Kemudian jangan lupa verb ketiga. Nah, kayak gitu. Pastikan ini. Pastikan bagian pasif itu pasti semuanya menggunakan kata kerja yang ketiga, itu pasti ya. Jadi di dalam kalimat pasif dari mana bisa kita tandai kalau itu adalah merupakan sebuah kalimat pasif di dalam bahasa Inggris itu kita bisa tandai dengan to be plus verb 3. Ya adik-adik. Ya, jadi to be plus verb 3. Nah, contoh misal kayak gini. She is writing present continuous tense, ya kan? Dia sedang menulis sebuah surat. Nah, kalau ini mau dijadikan pasif, sebuah surat sedang ditulis. Jadi dia menggunakan to be di sini. Coba adik-adik perhatikan baik-baik. To be plus being, to be. Nah, sini ya. Atau is being di sini, to be, kemudian being, kemudian plus verb 3. Begini juga dengan ini. Verb kedua, ya, she wrote a letter, dia menuliskan sebuah surat. Kemudian ini was written, to be plus verb 3. Nah, ini yang harus kita ingat baik-baik kalau kita bertemu atau disuruh memilih passive voice. Bagaimana begitu juga seterusnya. Kalau dia was writing jadinya was being written, ya. Kalau dia has written jadinya has been written. Tuh, ya adik-adik, had written a letter, had been written. Nah, jadi had been written. Kayak ini. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya adik-adik. Dia menggunakan to be plus verb 3 ataukah dia menggunakan being plus verb 3, had been plus verb 3 dan gitu. Pastinya dia selalu menggunakan verb 3 adik-adik. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana dengan tenses yang lain, Kak? Sama aja ya. Nah, sama saja seperti tadi. Jadi will be plus verb 3 ya. Plus verb 3 di sini. Nah, is going to write a letter. Dia akan menulis sebuah surat. Is going to be written. Ya, jadi lagi-lagi menggunakan verb 3 di sini. Has to write a letter. Kalau dia infinitif, harus menuliskan sebuah surat. Jadinya has to be written. Jadi selalu menggunakan kata kerja ketiga adik-adik. Tuh, pahami baik-baik ya. Bagaimana dengan modal Kak? She should write a letter should be written. Jadi modals ya plus be, kemudian verb 3. Lagi-lagi verb 3. Kemudian kalau modal perfect, she must have written a letter, jadinya a letter must have been written. Nah, jadi salah satu dari hal yang bisa kita tandai kalau itu adalah kalimat pasif, dia pasti selalu menggunakan to be plus verb 3. Minimal selalu menggunakan verb 3 di dalam kalimatnya ya. Nah, coba sekarang kita cek. Oke, kita mulai dari kalimat pertama. How many times did you walk or camp in a real forest last month? Berapa kali ya? Berapa kali kamu berjalan atau camp, berkemah di dalam sebuah hutan bulan lalu gitu. Nah, jadi berapa kali kamu berjalan atau berkemah di dalam sebuah hutan bulan lalu? Apakah ini merupakan kata kalimat pasif? Bukan ya. Apa tadi cirinya kalimat pasif? Ingat adik-adik, selalu to be plus verb 3. Pahami itu baik-baik ya. Nah, jadi selalu to be plus verb 3. Ini mana verb 3-nya? Di sini menggunakan kata kerja bentuk ke-1 ya adik-adik ya. Nah, jadi ke-1 juga, ke-1 ya. Nah, jadi ini bukanlah kalimat pasif. Kalau ini, as children and teenagers nowadays are exposed. Nah, perhatikan adik-adik. To be exposed ya. Salah satu dari hal yang kita bisa tahu kalau kata kerja itu merupakan kata kerja bentuk ketiga, salah satunya kalau dia kata kerja beraturan adalah ada penambahan ed. Ya, jadi makanya kita tahu ini adalah verb 3. Maka kita tahu, oh ternyata Kak, ini sesuai dengan ciri dari kalimat pasif ya, menggunakan to be plus verb 3. Maka ini benar adik-adik. Oke? Nah, kalimat ketiga, the study also show that our senses have adapted to
time in nature, not in traffic or among high buildings which can cause stress. Nah, di sini have adapted. Nah, telah beradaptasi. Ini kalau dia jadinya pasif, jadi harusnya have been adapted. Ya, ada been-nya harusnya di sini been. Tapi dia ini tidak ada. Ya, adik-adik ya, maka nah, jadinya ini bukan. Nah, kemudian the benefit can be, nah ini modals plus be ini adalah to be, ya. Ini gain adalah verb 3, maka ini adalah kalimat pasif, benar, ya. Nah, kalau terakhir, vitamin D has long been reported. Nah, telah lama dilaporkan been, ya kan? Has been ini adalah to be, kemudian reported ini adalah verb 3, maka sesuai juga dengan ini, maka ini juga benar, gitu. Jadi, kalimatnya kalau kita disuruh yang manakah di sini merupakan kalimat pasif? Kalimatnya adalah yang benar itu kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat kedua, kalimat keempat, dan kalimat yang kelima, adik-adik ya. Nah, inilah beberapa latihan soal yang kita latihankan hari ini. Saya harap adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you everyone.